Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang program dinamik, yaitu penentuan rute terpendek, mata kuliah penelitian operasional, dengan dosen pengampu Ibu Eni Aryani. Kami dari kelompok 5 Paralel D, program studi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur 2023. Saya sendiri, Fitra Dimas Putra, sebagai ketua dengan NPM 21 032 010097, serta anggota saya. Saya Anissa Maudisha Fitri, Wakil Ketua dengan NPM 03 2091. Saya Sandra Matila dengan NPM 21160 sebagai anggota. Saya Ulan Dimulya dengan NPM 206 sebagai anggota. Studi kasus, sebuah perusahaan akan mengirim produknya dari kota satu ke kota 11. Gambar berikut adalah merupakan alternatif rute yang dapat ditempuh beserta biaya pengangkutannya dengan satuan ribuan rupiah untuk sekali angkut truk yang mempunyai kapasitas 10 set kursi tamu. Eh, Rutenya berupa jaringan seperti kota satu ke kota 2 membutuhkan biaya sebanyak 16, kota satu ke kota 3 membutuhkan biaya sebanyak 11, kota satu ke kota 4 membutuhkan biaya sebanyak 15, kota satu ke kota 5 membutuhkan biaya sebanyak 17. Kemudian dari kota 2 ke kota 6 membutuhkan biaya sebanyak 11, kota 2 ke kota 7 membutuhkan biaya sebanyak 16, kota 2 ke kota 8 membutuhkan biaya sebanyak 21. Kota 3 ke kota 6 membutuhkan biaya 15, kota 3 ke kota 8 membutuhkan biaya 17, kota 4 ke kota 6 membutuhkan biaya sebanyak 17, kota 4 ke kota 8 membutuhkan biaya sebanyak 15, kota 5 ke kota 8 itu 13, kota 5 ke kota 7 membutuhkan biaya 16, kota 5 ke kota 6 membutuhkan biaya sebanyak 21. Lalu kota 6 ke kota 9 membutuhkan biaya sebanyak 13, kota 6 ke kota 10 membutuhkan biaya sebanyak 18, kota 7 membutuhkan ke 12 untuk ke kota 9, kota 7 ke kota 10 membutuhkan biaya sebanyak 11, kota 8 ke kota 10 membutuhkan biaya sebanyak 12, kota 8 ke kota 9 membutuhkan biaya sebanyak 18. Kemudian dari kota 9 ke kota 11 sendiri itu membutuhkan biaya sebanyak 13, dan kota 10 ke kota 11 membutuhkan biaya sebanyak 11. Di sini disuruh pertanyaannya yaitu carilah jalur yang paling murah. Kemudian apabila set kursi tamu yang dikirim sebanyak 200 set, berapa total biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan tersebut? Lalu ke bagian penyelesaian. Di bagian penyelesaian ini terdapat diagram jaringan keputusan dengan 4 tahap. Dan di program dinamik penentuan rute terpendek, kita menghitungnya itu dari belakang ke depan, yaitu dari tahap 4 ke tahap 1. Di mana di tahap 4 terdapat rute 11 dengan 910, tahap ketiga rute 910 dengan 678, tahap kedua rute 678 dengan 234 dan 5, tahap pertama rute 2345 dengan 1. Selanjutnya di penyelesaian ini, penyelesaian A terdapat tahap 4, di mana di sini terdapat S sebagai sumber, X4 bintang sebagai kota tujuan. Di sini sumber tahap keempat ada dua, yaitu 910, dan menuju kota ke-11. Di tahap keempat ini, dari rute 9 ke 11 memerlukan biaya 13.000, dan dari 10 ke 11 memerlukan biaya pengangkutan sebesar 11.000. Lalu di tahap ketiga ini, sumbernya adalah 678 dan kota tujuannya 9 dan 10. Eh, Lalu tahap pertama yaitu 6 ke 9, di mana kita bisa lihat di sini 6 ke 9 memerlukan biaya pengangkutan 13.000, dan di tahap keempat terdapat biaya pengangkutan dari 9 ke 11 sebesar 13.000. Jadi dari 6 ke 9 dan 9 ke 11 itu dijumlahkan sehingga mendapatkan biaya pengangkutan sebesar 26.000. Lalu selanjutnya dari rute 6 ke 10 kita bisa lihat eh, 6 ke 10
mempunyai biaya pengangkutan sebesar 18.000, lalu dari 10 ke 11 kita mempunyai biaya pengangkutan 11.000, lalu dijumlahkan dan menghasilkan biaya pengangkutan 29.000. Nah, selanjutnya kita menghitung dari 7 ke 9. Kita bisa melihat juga dari kota 7 ke kota 9 ini terdapat biaya pengangkutan 12.000. Di tahap keempat, kita melihat 9 ke 11 biaya pengangkutannya 13.000 dan dijumlahkan menjadi 25.000. Jadi dari kota 7 ke 9 memerlukan biaya pengangkutan 25.000. Selanjutnya dari 7 ke 10. Dari 7 ke 10 kita bisa lihat biaya pengangkutannya 11.000 dan dari 10 ke 11 kita bisa lihat biaya pengangkutannya adalah 11.000 lalu dijumlahkan menjadi 22.000. Jadi rute 7 ke 10 memerlukan biaya 22.000. Selanjutnya dari 8 ke 9. Kita bisa lihat dari 8 ke 9 itu memerlukan biaya 18.000 dan dari 9 ke 11 memerlukan 13.000. Biaya pengangkutan itu dijumlahkan dan hasilnya menjadi 31.000. Selanjutnya di sini ada rute dari 8 ke 10. Di mana dari 8 ke 10 kita memerlukan biaya 12.000, lalu dari 10 ke 11 kita memerlukan biaya 11.000 dan dijumlahkan menjadi 23.000. Nah, di bagian F3 bintang ini kita bisa melihat minimum biaya pengangkutannya. Maksud dari F3 bintang ini adalah nilai minimum biaya pengangkutannya. Di sini kita mendapatkan dari kota asal 6 ke kota tujuan 9, 10, biaya minimumnya adalah ke kota 9, yaitu 26.000. Lalu di rute 7 menuju 9, 10, terdapat biaya minimumnya yaitu 22.000. Dan dari kota 8 menuju 9, 10, kita mendapatkan biaya minimumnya yaitu 23. Jadi, F3 bintang S itu terdapat biaya minimum sebanyak 26, 22, dan 23. Selanjutnya adalah tahap 2. Tahap 2 merupakan kelanjutan dari tahap 3. Pada tahap 2, kota 6, kota 7, dan kota 8 sebagai kota tujuan, lalu kota 2, kota 3, kota 4, dan kota 5 sebagai kota asal. Pada tahap 2, F2S, X2 sama dengan PSX2 ditambah F3 bintang pada X2. Sehingga pada kota 2 menuju kota 6, memerlukan biaya 11, kita tambahkan dengan F3 bintang pada tahap 3 di kota 6 yaitu 26, sehingga mendapatkan hasil 37. Pada kota 2 menuju kota 7, memerlukan biaya sebesar 16, ditambahkan dengan F3 bintang kota 7, 22, mendapatkan hasil 38. Untuk kota 2 menuju kota 8, memerlukan biaya 21, kita tambahkan dengan F3 bintang kota 8 yaitu 23, mendapatkan hasil 44. Begitupun seterusnya. Sehingga pada kota 3 menuju kota 6 memerlukan biaya 41, pada kota 3 menuju kota 8 memerlukan biaya 40, pada kota 4 ke kota 6 memerlukan biaya 43, pada kota 4 ke kota 8 memerlukan biaya 38, pada kota 5 ke kota 6 memerlukan biaya 47, pada kota 5 ke kota 7 memerlukan biaya 38, pada kota 5 ke kota 8 memerlukan biaya 36. Kemudian ada F2 bintang atau nilai biaya minimum. Untuk kota 2 dapatkan nilai biaya minimum yaitu 37 menuju kota 6. Pada kota 3 dapatkan biaya minimum 40 menuju kota 8. Pada kota 4 dapatkan biaya minimum 38 menuju kota 8. Pada kota 5 dapatkan biaya minimum 36 menuju kota 8. Kemudian tahap 1. Tahap 1, kota 2, kota 3, kota 4, dan kota 5 sebagai kota tujuan. Sedangkan kota 1 sebagai kota asal. Pada kota 1 menuju kota 2, kita perlukan biaya sebesar 16, kita tambahkan F2 bintang pada kota 2 yaitu 37 dan didapatkan hasil 53. Kemudian pada kota 1 menuju kota 3 memerlukan biaya 11, kita tambahkan F2 bintang pada kota 3 yaitu 40,
sehingga dapatkan hasil 51. Kemudian kota 1 menuju kota 4 memerlukan biaya 15, kita tambahkan dengan F2 bintang kota 4 yaitu 38, mendapatkan hasil 53. Pada kota 1 menuju kota 5 memerlukan biaya 17, kita tambahkan F2 bintang pada kota 5 yaitu 36 sehingga mendapatkan hasil 53. Kemudian dapat kita ketahui biaya minimum pada F1 bintang yaitu sebesar 51, di mana kota 1 menuju kota 3. Persoalan B. Diketahui banyak set sama dengan 200 set. Banyak set atau sekali angkut sama dengan 10 set. Biaya pengangkutan dengan rute paling murah sama dengan 51.000. Ditanya total biaya yang harus dikeluarkan perusahaan. Jawab, jika 200 set kursi, maka 200 dibagi 10 sama dengan 20. Sehingga total biaya yang harus dikeluarkan perusahaan sebesar 20 dikali 51.000 sama dengan 1.020.000. Kesimpulan, perusahaan sebaiknya mengirim set kursi dari kota 1 ke kota 11, yaitu dengan rute dari kota 1 ke kota 3, terus dari kota 3 ke kota 8, dari kota 8 ke kota 10, dan dari kota 10 ke kota 11. Agar dikeluarkan total biaya pengiriman produk yang paling murah yaitu sebesar 51.000. Jika pengiriman 200 set kursi tamu, maka total biaya pengiriman yang dikeluarkan sebesar 1.020.000. Sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.